Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah dengan NIM 2462010117. Mendemonstrasikan hasil proyek yang telah dibuat. Proyek ini yang bernama subrutin yang dilakukan di step 7 microwin yang dikolabkan dengan S7200 SIMS CPU 226. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian demonstrasi. Yang pertama kita ke step 7 microwin. Di sini terdapat ada program utama yang bertujuan untuk memanggil kedua subrutin. Nah, di sini laddernya SM0.0 yang dimana yang disebut dengan spesial memori. Nah, pertama ini spesial memorinya yaitu kita normally open untuk memberikan start. Nanti di SM0.0 kedua network ini berjalan untuk mengeksekusi suatu logika di program subrutin nanti. Sebelum dijalankan, kita pastikan di sini CPU-nya sudah 226 dan nanti untuk memanggil programnya kita buat di call subrutin. Nah, ini sebelum ini kita buat terlebih dahulu sub LED 1. Ladder sub LED 1 seperti ini. Ada I0.0, I0.1, Q0.0 dan Q0 ini sebagai yang paling bawah, ini sebagai pengunci. Di sini sebagai untuk memberi start, yang ini untuk sebagai reset atau close. Dan di sini untuk output LED-nya di analogi nanti sebagai LED-nya akan menyala. Dan di sini untuk mengunci dari subrutin LED itu supaya agar tetap stabil dan bisa menyala. Lakukan selanjutnya ke LED 2 sama seperti LED 1, namun di angkanya ini dibedakan agar tidak bersamaan. Setelah sub LED 1 maupun LED 2 telah ada, di program main kita panggil sub LED 1 di network pertama dan sub LED 2 di network kedua. Setelah itu kita ke bagian view. Kita ke bagian compile. Kita compile dulu yang telah kita buat tadi yang di program utama serta sampai ke sub LED 2 supaya dia akan mengirimkan ke S7200 CPU. Sudah, di sini compile programnya telah berhasil. Di sini tidak ada pesan error, jadi di sini berhasil telah dikompil. Setelah itu kita akan ke bagian file. Nah, di bagian file kita ekspor menjadi program blok dengan titik AWL untuk kita eksekusi ke S7200 CPU 226 SIM. Nah, selanjutnya kita buka S7200-nya. Masuk ke bagian S7200 CPU 226. Pastikan di sini PLC CPU SIM-nya menjadi CPU 226 dengan cara ke configuration, ke CPU tipe, terus ke ini CPU tipenya pastikan CPU 226. Selanjutnya kita ini oke atau asase. Selanjutnya kita ke load program. Sebelumnya ini delete program dulu karena kita udah buat tadi, kita coba ulang.
Terus kita masukkan lagi ulang ke bagian ini, ke bagian program, load program. Kita masukkan ulang file yang telah kita ekspor ke titik AWL-nya ini. Terus ini sudah jadi program yang subroutine-nya setelah muncul di sini. Nah, oke, baik. Selanjutnya di sini ada program utama dengan tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu untuk memanggil dua subroutine yang LED 1 maupun LED 2. Kalau kedua ini menggunakan special memory, maka dia akan bernilai logika 1 jika dinyalakan runningnya. Nah, jadi kita nyalakan dulu programnya dengan klik yang tombol hijau ini, yaitu run. Jadi di sini program utamanya akan selalu nyala karena menggunakan si ESM-nya, yaitu special memory yang memanggil dua subroutine. Nah, jadi di sini kita ke bagian normally open, itu menyalakan sub LED satunya pertama. Nah, di sini LED-nya in 0.0 dia memberikan nilai logika 1, kemudian di sini dikunci di key 0.0 dan memberikan hasil outputnya di bagian coilnya yang di sini. Key 0.0 di sini dia mengalirkan flow ke outputnya. Jadi LED 1 telah diaktifkan. Jika dia di sini, maka dia akan stop, yang dimana di sini sebagai normally stop atau sebagai reset. Otomatis di sini LED-nya akan mati ataupun akan redup. Seperti itu dianalogikan. Kemudian kita akan memanggil sub LED 1 dengan ladder I0.2-nya. Nah, di sini kita nyalakan, maka LED 2 bekerja serta memberikan output bernilai 1. Jadi output 1 dia dianalogikan sebagai LED-nya yang kedua ini telah nyala. I0.2 memberikan sinyal logika 1, kemudian dikunci dengan output key 0.1, lalu flow I-nya ini diberikan ke outputnya di sini. Jadi maka seperti itu dari kedua LED subroutine ini telah nyala secara efektif dengan melakukan ladder flow yang telah dialirkan. Kesimpulannya, program main telah berhasil diimplementasikan memindahkan logika eksekusi yang dimana lampu dalam dua blok terpisah. Yang di pertama sub LED 1 maupun sub LED 2 menggunakan instruksi SM 0.0 yang akan selalu nyala jika diberi run. Nah, di situ memastikan bahwa program tersebut selalu aktif siap menerima perintah input yang akan dijalankan dalam mode. Kemandirian sistem kendalinya berdasarkan independen. Meskipun kedua subroutine ini akan dipanggil secara bersamaan di program utama,
dia akan menyalakan atau mematikan LED 1 melalui I0.0 atau I0.1 serta mempengaruhi kondisi maupun fisik dari LED 2 melalui I0.0 serta I0.3. Nah, untuk penguncinya di sini Q0.1 maupun Q0.0 yang diberikan aliran dari flow I0.0 serta I0.2 dilakukan secara paralel di antara kedua network ini. Untuk penguncinya dilakukan secara paralel. Jadi jika dinyalakan di I0.0 serta I0.2 maka LED-nya akan nyala secara bersamaan. Jika ingin mematikan, kita harus ke bagian I0.1 serta I0.3 untuk mereset atau memberikan stop ke subroutingnya. Sekian, telah berhasil mengimplementasikan dan memahami bagian untuk memanggil serta memahami proses pulsa yang input-output yang telah diberikan di dalam kondisi tertentu. Dia memanggil lalu dia memberikan hasil dari sebuah input dan dikeluarkan melalui output. Lalu sebelum itu diberikan dulu pengunci supaya dia akan jalan secara stabil. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.